moda transportasi motor menjadi pilihan penting saat ini. Karena di kota-kota besar seperti Jakarta, kemacetan sudah luar biasa kondisinya. Itu sebabnya kali ini saya, Bebin Juwana, mengajak Anda untuk bisa memelihara, merawat, dan apa saja yang bisa dikerjakan di rumah untuk perawatan motor Anda saat ini. Dan kita akan berbincang-bincang dengan Pak Imam yang akan menjelaskan apa saja yang bisa kita lakukan di rumah untuk merawat motor kita. Yuk! Pak Imam, apa kabar? Iya. Kali ini saya akan membahas apa yang bisa dilakukan di rumah terhadap motor kita. Karena banyak telepon yang masuk ke studio yang memberikan masukan bahwa ketika musim hujan itu harus sering melumasi rantai motor. Karena katanya ya hujan, karena kotornya air genangan menyebabkan rantai itu umurnya menjadi pendek. Nah, jadi bagaimana nih? Kalau untuk maintenance harian, jadi perawatan harian untuk motor-motor, memang pada utamanya sangat diperlukan ya. Karena sekarang motor menjadi kendaraan utama buat kita, agar pada saat kita berkendara juga tidak ada masalah yang akan menyulitkan kita sendiri. Pada dasarnya untuk kalau maintenance kendaraan itu, pertama untuk kendaraan kita yang di hari-hari kita cek itu awalnya mulai dari angin ban. Oh, itu angin ban. Ya, sangat utama karena kalau angin ban itu kelebihan atau kekurangan, handling kita jadi nggak enak dan itu sangat bahaya buat kita. Masalah safety, berarti. Safety ya, bahaya dari kita nanti membahayakan juga untuk pengendara yang lain. Nah itu kemudian. Lalu setelah dari angin ban, yang kedua fungsi dari elektrikal yang ada. Ya. Paling tidak kita sebelum berkendara itu nyalakan lampu, apakah lampunya hidup, lampu headlight, lampu rem depan, lampu rem belakang, kemudian lampu standby, itu kita mesti cek. Karena jangan sampai nanti kita jadi masalah untuk orang lain juga. Nah untuk perawatan rantai sendiri, kita kan di sini suka ada yang memang merawat rantai, tapi dengan cara yang salah mungkin Om Bin ya. Seperti itu, barangkali misalkan dilumasi dengan oli, baik itu oli bekas ataupun oli yang masih baru. Sebenarnya dengan oli itu bukannya rantai tambah bersih, tapi malah menjadi tambah kotor. Jadi sebenarnya yang betul itu kan sekarang sudah banyak dijual produk-produk pelumas oli. Ada yang liquid, ada yang foam. Ada yang foam? Ada yang liquid, ada yang foam. Kalau yang untuk liquid, kalau Pak Imam rekomen yang mana? Liquid apa yang saya lebih rekomen ke yang foam ya. Oh? Iya. Karena kalau yang liquid itu sebenarnya ada aturan pula yang mesti diikutin. Nggak langsung kita semprot, kita tidak sederhana itu. Iya. Kadang kita nggak perhatiin. Sebenarnya yang supaya fungsinya itu bisa tercapai, tujuan untuk mengeringkan rantai itu tercapai, yang liquid itu kita semprot, itu minimum 4 jam harus diem. Oh, ya, nggak bisa langsung nggak bisa jalan? langsung. Kalau langsung jalan karena di liquid sama, nanti statusnya kayak oli, berantakan lagi, kotor, debu nempel, cuman dia nggak bikin ban hilang kontak. Gitu. Nah kalau yang foam, bisa kita langsung semprot, kita langsung jalan. Itu lebih kalau yang mobilitasnya tinggi dan waktunya tidak untuk punya waktu, terlalu sempit menunggu, lebih baik itu pakai yang foam. Jadi itu pun kemasannya juga rata-rata kecil, bisa ditaruh di bagasi motor karena memang rantai itu kalau misalkan kita pergi pagi hujan, kemudian masuk ke office, parkir, sore hari kita mau pulang, memang kadang kalau nggak kita lumasin kan suka ada suara-suara yang kita sendiri di jalan bikin noise ya. Dan dari rantai yang kotor juga nantinya akan menimbulkan part lain jadi cepat aus, kayak gear depan sama belakang. Gear depan belakang otomatis akan kalah cepat aus. Belum lagi nanti rantainya yang cepat sekali jadi kendor, ataupun nanti ya sebahaya-bahayanya kalau kita nggak kontrol putus di jalan, itu juga cukup
merepotkan jadinya Om Bin. Pak Imam, saya pikir secara garis besar cukup jelas bahwa warranty baru berlaku jika syarat-syarat yang ditentukan oleh merek itu dipenuhi dan tidak pernah melakukan servis atau modifikasi di luar bengkel resminya. Betul, betul sekali Om Oke. Bin. Baiklah sahabat, Anda perlu pahami ini bahwa tidak bisa hanya pergi ke toko aksesoris kemudian menambah ini dan itu pada motor Anda, sementara jika ada masalah Anda baru kembali ke dealer resminya. Sahabat, saya Bebin Juwana untuk Klinik Otomotif Sonora. Mari kita pelihara motor yang sehari-hari menemani kita dalam perjalanan dan drive safely. Salam otomotif.